penelitian. Profesor. Bersama saya Higagasei. Hiro Akase. Oke, tak terasa kita sudah Profesor Talk lagi ya. Iya. Kita sudah mega kobaran biru ya. Kobaran biru. Sudah selesai, kita memasuki masanya Mega Dream. Ini apa sih bahasa Indonesia ya? Evolusi Mega Impian. Oh, panjang ya. Jadi evolusi Mega. Mega sama yang seperti dari sama ditambah impian. Oke. Nah, ini ada yang menarik. Jadi evolusi Mega Impian ini ternyata setnya berbeda dengan Amerika ya. Iya. Ya, jadi ini setnya mirip dengan Jepang. Kartu Jepangnya persis langsung diimplementasikan ke set evolusi Mega Indonesia. Impian. Sedangkan yang Amerika itu namanya Ascend Hero ya. Ascended Hero. Nah, Ascended Hero itu adalah gabungan dari Mega Dream sama 100 deck. Nah, yang Indonesia tidak kebagian. Jadi kita masih bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya. Saya jadi promo-promo ya seperti ini. Tidak tahu. Atau mungkin jadi itu juga bisa. Box yang besar itu loh. Ya. Kayak dulu Terapagos itu loh. Terapagos. Itu apa ya? Box. Apa ya? Box. Terapagos itu yang konstruksi. Nah, itu konstruksi. mungkin bisa kayak gitu juga, cuma kita belum tahu pastinya. Apa mungkin bisa juga hadiah turnamen. Bisa Ya, jadi. Turnamen yang Mas. kan Mega cari tadinya mungkin hadiah turnamen bisa. Bisa juga. Bisa. Oke, ini tidak ada resep deck ya. Berarti langsung aja. Iya, langsung. Kita langsung aja. Kita masuk ke pembahasan utama yaitu Champion Track dari set Mega Dream Jepang atau impian evolusi Mega Impian. Nah, jadi di Jepang itu ini agak lucu juga sih. Jadi kan sekarang ini di Indonesia regulasinya GHI. Ya, Benar ya? GHI. Di Jepang itu juga GHI, tapi tidak lama. Kalau Jadi masih itu. GHI itu sampai dengan Mega Dream atau evolusi Mega Impian. Kemudian keluar satu set starter deck di Jepang namanya deck 100. Di mana itu regulasi J. Sudah J. Jadi di Jepang itu Mega Dream itu hanya beberapa, sepertinya 3 minggu, kalau nggak salah 3 minggu atau sebulan. Kemudian keluarlah deck 100 itu, di mana itu adalah regulasi J. Istilahnya ya. Akhirnya di Jepang regulasinya itu menjadi 4 huruf, GHIJ. Oke, jadi regulasi deck 100 jadi ada betul. J. Jadi Ya, regulasi standarnya itu adalah GHIJ. Kemudian nanti di akhir bulan Januari kurang lebih mungkin rilisnya mirip-mirip dengan evolusi Mega Impian. Itu keluar nama setnya Muniki Zero, bahasa Inggrisnya Perfect Order, bahasa Indonesianya kita belum tahu. Sejak set itu di Jepang regulasinya baru berubah menjadi HIJ. Nah, di Indonesia ini bagaimana kita belum tahu. Benar. Apakah nanti akan seperti Jepang GHIJ atau langsung HIJ, kita juga belum tahu. J-nya juga masih belum. J-nya juga kita nggak ngerti. Apakah dimulai dengan Muniki Menurut Zero atau enggak? informasi yang fakta pastinya, katanya regulasinya berputar akhir Maret atau awal April. Berarti dengan keluarnya set baru itu Sudah pasti ada. Mungkin ya. Berarti kita sampai nanti April GHI. GHI. J-nya belum Iya. ada. Masalahnya gini, J-nya nggak ada. Jadi ini agak sedikit berbeda nanti sama Jepang. Jadi data yang kita ambil di Jepang ini kali ini hanya sampai GHI. Jadi tidak ketambahan ada yang J. 100. Nah, yang deck 100 ini perbedaannya apa? Dia mendapatkan item baru namanya Pokepad. Nah, ini salah satu game changernya deck Dragapult. Gitu. Tapi kita hilangkan itu, jadi kita tetap fokus sesuai dengan set Indonesia yaitu evolusi Mega Impian GHI. Oke. Jadi kita tampilkan dulu datanya, kita dari data liga dulu karena ya ini namanya data meta ya. Data meta sudah pasti tidak berubah banyak, bahkan tidak ada deck baru. Jadi yang pertama masih sama yaitu Gholdengo EX, yang kedua Gardevoir EX, ketiga Grimmsnarl Marnie EX, keempat Raging Bolt, kelima Charizard EX Terastal, ini kadang dimasukin Mega Charizard X juga, tapi jarang. Cuma satu soalnya. Kemudian Dragapult EX ini cukup turun ya. Terabox, Mega Absol EX, Jolty Box, Zoroark NEX, ini semua deck yang sering kita temui. Jadi sangat umum. Sering muncul di Sering muncul. deck. Nah, untuk konten kali ini nanti kita akan bahas Big Six-nya saja.
Big Six-nya saja. Jadi ada perubahan atau tidak ada perubahan terkait munculnya set evolusi Mega Impian ini. Benar. Apa perubahannya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kita munculkan tabel yang lebih menarik. Ini bagi kita sih lebih menarik ya. Menarik. Nah, ya, itu adalah tabel gym di Jepang. Oh ya, sebelum kita lupa tadi, karena datanya kali ini cukup sedikit, deck Liga tadi itu hanya dari 146 event. Jadi nggak terlalu banyak, biasanya kan kita seribuan ya. Ya. Kali ini hanya sedikit. Kemudian untuk gym itu dari 206 event gym. Nah, ini cukup menarik. Peringkat 1 dan peringkat 2 didominasi oleh deck baru, yaitu adalah Mega Frostasi X di peringkat 1, yang kedua Mega Dragonite EX. Ketiga Garchomp Cynthia EX, 4 Zoroark EX, 5 Mega Lucario EX, 6 Mega Venusaur EX, 7 Bellibolt Mystica EX, 8 Joltik Box, 9 Mega Sharpedo EX, dan 10 Mega Lopunny EX. Mega semua hampir ya. Mayoritas ya, mayoritas kalau gym Mega ya. Alakazam hilang, dia kapan hari masih nomor 100 kan hilang. Iya, Alakazam lebih ke arah liga kalau saya lihat. Lebih ke kompetitif. Kompetitif. Jadi bukan deck lucu-lucuan lagi. Oke, kita akan bahas dulu dari deck meta nomor 1, yaitu Gholdengo EX. Masih tetap ya. Sebenarnya Gholdengo EX ini dilihat dari resep decknya itu tidak ada perubahan sebenarnya. Iya. Cuma karena di Jepang akhir-akhir ini di format regulasi GHIJ ya. Benar. Itu pemimpin metanya sekarang kembali Dragapult. Nomor satunya Dragapult lagi gara-gara ada item Pokepet tadi. Nah, akhirnya karena Dragapult ini sangat umum membawa energi spesial, entah itu energi yang Neo dua itu Neo teratas Neo atau energi yang warna-warni itu apa ya? Luminance. Nah, akhirnya di deck Gholdengo yang umum di Jepang itu membawa palu luar biasa. Nah, tapi kalau di Indonesia tentunya harus diadaptasikan lagi dengan komunitasnya teman-teman meta lokal, meta lokalnya para trainer ya. Jadi kalau Dragapultnya sedikit ya sebenarnya palu luar biasa ini tidak perlu, bisa diganti kartu yang masih ada Cerulege ya. Karena dia membawa energi legacy. Nah, itu juga masuk akal. Ya mungkin masih bisa dipakai. Alakazam juga energi kayanya jadi Iya, masuk akal. Oke. Jadi kalau dari sisi Gholdengo EX sendiri tidak banyak perubahan, masih membawa keranjang piknik untuk anti token-token yang menyebar ya. Entah itu dari Grimmsnarl, entah itu dari Dragapult untuk mengacaukan strategi lawan. Nah, yang kedua ini cukup menarik. Jadi kedua ini adalah Gardevoir EX. Gardevoir EX resep deck yang kita berikan kali ini adalah resep deck Gardevoir EX yang membawa satu kartu baru, yaitu adalah Spectrier. Kartu ini adalah kartu Pokemon Psychic baru, nanti keluarnya di set yang baru juga. Kartu ini serangannya yang cukup kuat ya. Judulnya namanya sih Spectrier. Dia yang dipakai itu serangan keduanya itu 2 energi psychic, 1 energi colorless. Namanya serangannya kalau bahasa Jepangnya Phantom Beat, kita belum tahu bahasa Indonesianya apa. Buang semua energi dari Pokemon ini dan letakkan 12 token kerusakan ke 1 Pokemon lawan, boleh cadangan. Nah, ini enaknya kenapa? Begitu Gardevoir itu kan biasanya sekarang akhir-akhir ini partnernya kan sama Screamtail. Screamtail, benar. Jadi biasanya Gardevoir EX di depan, kita pasangkan 2 energi, ada 40 token kerusakan, tokennya kita lempar dengan Munkidori, kemudian Gardevoir-nya mundur. Kemudian Screamtail-nya maju. Screamtail-nya dipasang energi lagi, ada token kerusakan, tapi token kerusakan ini jarang dilempar atau tidak boleh dilempar karena ini sebagai basis perhitungan serangannya. Nah, kalau dengan Spectrier ini itu nggak apa-apa dilempar karena nggak ngefek dan dia bisa memberikan langsung 12 token kerusakan. Jadi ini menjadi salah satu attacker baru untuk deck Gardevoir yang mungkin bisa dibilang lebih mudah cara pakainya dibandingkan Screamtail, tapi mungkin secara damage dia terbatas di 12 token kerusakan. Tapi bisa di spread dong nggak? Nggak bisa. Satu ya, aja. Satu Pokemon ya. Nah, Gardevoir sendiri yang resep kali ini kita bawa, kita carikan yang masih ada meganya nih. Jadi masih ada kesan evolusi meganya, masih nyambung sedikit-sedikit lah. Ya,
Nah, untuk mempercepat seperti biasa masih ada MJ Evo dan karena Gardevoir sistemnya adalah mengambil meng-KO banyak Pokemon lawan dalam satu giliran, maka tentu saja masih harus membawa MJ Devo dan Munkidori. Oke, kita masuk ke nomor 3. Ya, nomor 3 ada Grimmsnarl Mani. Ya, ini Grimmsnarl Mani sepertinya biasa saja, tidak ada yang berubah banyak. Kotak rahasia juga pakai, Munkidori memakai 4 seperti biasa. Ini Grimmsnarl Mani X yang biasa kita temui di gym-gym. Tidak ada perubahan lain-lainnya. Sebenarnya ada perubahannya, tapi karena tidak kita signifikan seperti GHI, jadi perubahannya sudah bisa jalan. Seharusnya Pokepet masuk, ya benar sekali. Jadi Pokepet itu fungsinya apa ya? Mengambil Pokemon, mengambil evolusi boleh biasa, tapi tidak boleh full Pro. Ya. Oh, Tandu Malam versi Nerf. Dari deck. Oh, dari deck. Oh, oke. Tanpa membuang kartu apapun. Dari deck, oke. Meta, jadi lumayan meta. Gantinya bola-bola itu ya? Betul. Benar. Oke, langsung lalu di nomor 4 ada Raging Bot Masih X. hidup saja ini. Masih hidup deck ini dengan otomatis drawernya kangaskan. Yang membawa Latias seperti biasa, memakai Hot Noctowl, Engine Noctowl ya ini ya, dan Rotom ini ya. Ya, jadi kan kita beberapa kali konten Raging sudah tidak bawa Noctowl ya. Benar sekali. Maka dari itu supaya tidak bosan kita berikan kembali resepnya Noctowlnya. Masih kuat sekali Engine Noctowl ya. Engine Noctowl membawa Latias, Mega Kangaskan untuk drawernya rata-rata seperti biasa, tidak ada perubahan lainnya. Prime Catcher ya, tetap sama. Dan walaupun Engine Noctowl pun sekarang sudah membawa topeng sumur ya. Topeng sumur tetap selalu dibawa karena tidak bisa mundur gitu. Jadi kalau Noctowl-nya jadi, dia tinggal ambil satu Akamatsu sama ya satu Akamatsu sama colok. Oh, pengalih. Pengalihnya bawa satu aja. Ya karena cuma dipakai sekali awal-awal ya. Jadi tinggal bawa itu langsung bisa snipe awal dua. Awal-awal pakai topeng sumur atau jempol kecil. Langsung 20. Oke, jadi sangat cepat. Oke, untuk nomor 5 kita lanjutkan di Charizard. Jadi Charizard ini yang Charizard Terra ya. Ya, kali ini supaya nggak bosan juga nih. Iya, tapi kita berikan. Oh, nggak pakai Terra bagus tapi topeng sumur guys. Betul. Terra passwordnya hilang. Iya, jadi ini Charizard yang awal harus kita bolanes topeng sumurnya. Kemudian kita siapkan Hudol Kokol dan Pidgeot. Jadi turn 2 kita bisa menyesuaikan ya, mau menjadikan Charizard atau kita mau memukul pakai topeng sumur. Masih ada bom juga di sini. Aspeknya sendiri pun sudah pakai kristal ya. Pakai kristal. Jadi murni mengejar topeng sumur. Iya, mengejar topeng sumur. Dan topeng sumur pun di late game bisa dicolok dari Charizardnya. Cuman ruginya adalah kembali ke deck semua itu energinya. Jadi setelah melakukan serangan bingung kan. Jangan lupa ada butuh. Ya. Risetnya kembali ke tangan, turun lagi. Harus menyiapkan Charmeleon 2, saya kedua. Jadi lumayan kuat juga sebenarnya masih Charizard, apalagi kalau Gardevoir-nya masih di mana-mana. Jadi kalau melawan Gardevoir gampang sekali, siapkan 2 Charizard sudah selesai, nggak usah neko-neko udah. Siapkan 2 Charizard selesai. Kemudian Dragapult. Nah, Dragapult ini agak turun ya di peringkat 6. Yang selama ini selalu 3 besar biasanya seperti itu. Jadi ini Pokepetnya belum ada, tapi kembali dia masih kuat, kemarin kebantu down ya. Jadi bisa mengambil basic, stage 1, stage 2. Jadi langsung Dragapultnya pun bisa siap, atau bomnya pun juga bisa siap. Jadi secara decklist tidak berubah banyak sih, cara mainnya sama persis. Ya, tidak ada apapun yang spesial. Tapi masih tetap kuat dan mengganggu sekali. Itu kalau bom-bomnya meletus-meletus. Kalau di meta lokal kita sebenarnya sudah banyak deck ini nggak Pak Budu. Tapi tapi kalau pemain Dragapult pasti Pak Budu. Jadi otomatis pasti kita tas Budu dulu turn satunya ya. Dia gosekan turn 1 Budu, jadi deck-deck lainnya agak terganggu. Karena Dragapult notabene cara bermainnya setup didahulukan. Benar sekali. Karena dia bisa setupnya juga lumayan lambat. Multiplace. Karena dia bisa multiplace di endgame. Setupnya juga lumayan lambat sekali. Jadi untuk deck-deck meta
sudah seperti itu, tidak banyak berubah, tidak banyak update karena memang di evolusi Mega Impian ini yang terupdate adalah Pokemon Mega yang baru. Nah, kita masuk ke new deck yang paling di Jepang paling tadi seperti di tabel nomor 1 paling banyak persentase kemenangan ada Mega Frostlass. Nah, tapi memang ini apa ya, kebalikannya ala Kasam kalau dibilang. Benar. Ya, karena serangannya serangannya namanya Revengeful Song. 50 kali jumlah tangan lawan. Jadi kalau tangan musuhnya Dragapult, musuhnya Alaka sama apa lagi ya? Terus kemudian yang Marni, yang banyak-banyak handnya biasanya. Musuhnya Mega Frostlass enak 50. Nggak perlu di Mistika ya, malah senang. Malah mungkin musuhnya yang harus Mistika. harus Mistika diri sendiri. Iya. Jadi 50 kalau 6 kartu aja udah 300 damage. Yang serangan kedua nggak seberapa sih sebenarnya, cuman namanya Absolute Snow 150, your opponent is now asleep, jadi tidur maksudnya, cuman nggak seberapa dipakai pasti pakai serangan yang pertama. Untuk partnernya masih seperti Frostlass. Iya, jadi Frostlass masih bawa Frostlass juga. Jadi Frostlass mungkin Tori Budu tetap sama, ada secondary hitternya pakai Ursaluna. Bahkan Mega Frostlass-nya hanya membawa satu ya. Satu. Berarti bisa jadi nggak turun. Iya, jadi Bisa ini jadi nggak turun. iya, deck Budu sama mungkin Tori Frostlass yang pada awal-awal. Mungkin untuk awal-awal mungkin jarang kepake sih Bos, karena Goldego masih belum rotasi. Weakness-nya dia metal. Iya. Namanya metal sayang. Iya. Jadi mungkin nanti akan mulai banyak yang main setelah yang Rotasi. G hilang. Ini secara decklist juga kurang lebih sama Grimstone, kurang lebih sama ya. Iya, sebenarnya mirip. Sama Suara Energy, Kotak Rahasia, mirip-mirip. Ini memakai Battle Colosseum juga untuk melawan Dragapult. Ya, anti bom itu. Anti bom. Kemudian yang kedua, Anti token. nggak ada ability-nya ya, ini Mega bukan Frostlass. Battle Colosseum ini. Oh ini yang Ini bukan Battle Colosseum. kamu tahu Los itu loh, naruh Iya, basic naruh. kena damage. Benci ini deh. Stadium menyebalkan. Iya, sudah menyebalkan. Oh iya, ini bukan gambarnya kecil. Iya. Jadi yang kedua Mega Dragonite, jadi ini mungkin yang menjadi maskotnya ya, Ya. Mega Impian, Mega Dragonite, karena memang SAR dan MUR-nya itu Sangat-sangat. ya cantik banget. Jadi ini sebenarnya deck listrik, jadi pakai engine itu Dynamo sama elektrik ya, kemudian bisa Elektrik. jadi Electros juga di bawah Mega Electros, tapi itu cuma finisher terakhir kayaknya. Enggak, Mega Electros nanti saya mau bicara. Nah. Saya langsung nostalgia. Oh, nostalgia. Iya. Nah, untuk deck Dragonite sendiri, ini namanya Dragonair. Dragonair, salah satunya. Ability-nya. Yang dipakai adalah ability-nya. Ah. Once during your turn, kalau Pokemon ini ada energinya, kamu bisa memakai ability ini, yaitu mencari Pokemon evolusi dan taruh ke tangan. Dari deck sendiri ya. Jadi deck sendiri, Jadi- jadi dia siap menjadi Mempercepat Dragonite ataupun evolusi. bisa mengambil Yang elektrik, lain. Mega Electros. Jadi bisa dipakai berkali-kali, bukan waktu turun aja ya, ability. Satu giliran satu kali satu Iya. Pokemon. Tapi kalau dia barusan turun tidak bisa jadi Dragonite, masih di tangan Harus di aja. tangan, tapi bisa Nggak apa-apa. cari yang lain. Nah, bisa tinning, bisa cari yang lain. Sistemnya kayak ini. Sebelumnya Garchomp. Ya, Gabite. ya, Gabite. Gabite ya? Gabite. Jadi Sistemnya kayak gitu. Pokemon Cynthia sendiri kalau Gabite, kalau ini mengambil Pokemon evolusi. Apa ada syaratnya ya? Harus pasang energi. Ya, harus ada energi. Nah, memang mungkin dia disiapkan untuk biasanya pasti colok energi air dulu karena nanti listriknya pasti dari Trash ya? elektrik ya, dari trash. Nah, begitu dia jadi Dragonite, Mega Dragonite ability-nya Sky Carry. Nah ini menyebalkan. Nah, once during your turn jadi bisa dia bisa maju Bisa mundur. tukar Pokemon. Tukar Pokemon. Bukan mundur loh ini. Oh iya, tukar Switch. Pokemon switch. Dia bisa switch. Jadi setelah ditukar, kalau masih mau mundur pun masih boleh. Iya. Jadi di depannya bisa Budu atau Tasugiri yang bisa iya, tapi nggak bawa ini. Ya, tapi nggak Jadi apa-apa. bisa disesuaikan dulu, kemudian begitu waktu siap menyerang, Mundur. dia di belakang ya, dicas pakai elektrik, dikasih energi dari trash, dia maju mukul. Pokoknya 300. Iya, 330, tapi yang sulit memang energinya ya, satu energi air dan dua listrik. Nah ini tidak mau Akamatsu, jadi harus benar-benar manual plus elektrik tadi.
Nah itu didukung oleh Mega Electros. Nah ini Kalau dapat ini kartu SARBT ini. Oh jebakannya ya? Iya. ini jebakannya. saya sangat sebel dengan serangannya. Coba dibaca dulu. Serangannya Ya. Split Bomb. This attack 60 damage to 2 Pokemon lawan. Jadi Jadi 2 energi listrik. Gampang. bisa memberikan kerusakan 60 ke 2 Pokemon ya. Lawan. Bebas mau cadangan. Kerusakan ya. Yang Kemudian kedua adalah Disaster Shock 190 membuang 2 energi tapi membuat pahala. Lalu saya langsung terbayang Sudah lihat deck Palmot, deck Palmot kalau neraka Palmot. sudah di paralyze ini, tidak bisa mundur, tidak bisa mundur, tidak bisa menyerang kalau Ya. catatan. Dan Kita ini- diserang lagi. Ini versi Pokemon dengan HP segabannya. Kalau Palmot kan HP-nya kecil. Ini HP-nya segaban lagi. Kalau Palmot Aduh. itu kan dia kena sendiri. Iya. Jadi HP-nya dia yang menjadi baterainya. Kalau ini baterainya energi. Saya paling benci Tapi Pokemon ada- parah. Membayangkan cara mencoloknya. Jadi misalnya dia siap menyerang, dia energi, maju dia. Mukul des, paralyze kan musuhnya tidak bisa apa-apa. Energi. Kalau musuhnya tidak bawa switch atau energi jet ya sudah di depan terus dia. Nah buang 2 energi. Nah next turn gimana? Mundur. Mundurnya gak ada. Mega Dragonite. Mundur pakai Mega Dragonite. Pakai itu apa? Yang pencolok energi dari trash apa? Pakai elektrik ya. Terus berarti nggak bisa paralyze lagi dong. Bisa dong. Elektriknya kan dua. Elektriknya dua. Satu colok Isi mandiri. Oh, berarti mundur yang dimajukan budu dulu. Apapun itu. Nggak Karena perlu. kan ada Apapun Mega itu. Dragonite. Apapun itu kan Once dia you bawa turn, balon juga. You may Ya mungkin switch. yang ya Yes. budu atau dinamo maju yang- atau siapapun yang bawa balon, kemudian dia Yang menyerang dia- lagi, paralyze lagi. Menjengkelkan sekali. Tapi pukulannya juga nanggung. Saya paling benci Oh iya, jangan sampai nggak nanggung. Iya. Kalau paralyze ya. kalau dia musuhnya KO kan nggak usah paralyze. Justru harus nanggung. Iga Mega Safety. Oke, silakan. Hadiah kasih. Mega Scrafty ya. Ini Ini juga menyebalkan. menyebalkan sih. Ini semua deck card. Ini selalu menyebalkan semua deck. Ini juga dapat SR-nya PT ini. Semua sebel nih. jadi Mega Scrafty ini unik ya. Pokemon Stage 2 ya. C1. C1, Pokemon C1. Ability-nya Counter Crash. 330. HP-nya 330 sih. Ability, wah ini ability-nya Counter Crash. If this Pokemon is in the active spot, kalau dia di depan, lalu kena damage dari attack, kasih 5 damage Iya. counter, kasih 5 token pergi ke Pokemon yang menyerang. Berarti itu harus ada damage masuk ya. otomatis. Termasuk 5. Pokemon apabila Mega Scrafty-nya KO juga counter 5 token kerusakan. Itu sama seperti tool itu ya, batu, kepala batu. Iya apa? Nah, Ya. makanya di deck resepnya dia juga batul. Suka batu kepala batu. di buff lagi. Di bawah lagi. Lalu serangannya memakai 2 energy dark dan 1 colorless, outlaw leg. Damage-nya 160. Wah, ini dia. Ya ini yang saya benci. Discard random card. Jadi membuang 1 kartu Random dari random dari tangan Plus 1 dari dan plus 1 dari deck. satu dari dari top deck. atas deck. 1 dari Jadi milnya dia milnya 2, dua ya? tangan dan tangan dan ini tangan dan atas top deck. deck. Wah, itu pakai Toxicity ya untuk kita sana. benar pakai toxicity juga. Kenapa Nah, banyak deck menyebalkan ya? semua deck card itu selalu seperti ini mil ya. Mega Absol kan juga mil. Mega Absol, Mil, Hydreigon, Hydreigon, Mil. Mil. Untungnya Jadi, Grimstyle nggak Mil ya untungnya. Iya, tapi jahat juga sama. Jadi ya ini menarik dari decklistnya kita terlihat ini memakai Munkidori untuk melempar-lempar, Toxicity-nya buat Toxicity-nya buat energi ya. pasang energi dari deck, lalu memakai Unfair Stem. Unfair Stem untuk mengacaukan tangan dan Helmnya itu. helmnya ada 2. Helm besi. Balonnya pasti ke Toxicity berarti. Balonnya Balonnya ke Mega Scrafty. Kebanyakan ke toxicity benar sekali supaya tidak bisa nyangkut. Iya. Masih ada Menarik Munkidori ini lagi. masih ada Munkidori. Jadi energi darknya ada 9 tapi banyak ya. Oke, lanjut silakan. Lanjut di nomor 4 ada Mega Hawlucha EX. Wah, Ini secara Pokemon saya suka sekali. Soalnya menurut, nggak tahu ya, ini kan opini orang berbeda-beda ya. Cuma saya melihat desain Mega itu saya nggak suka.
Ini kalau terlalu over bagi saya ya. Iya. Tapi yang Mega Haluca ini menurut saya ini SAR-nya bagus. bagus. Iya, bagus. Cuma SAR-nya. harganya juga. Ya, cuman bagus gambarnya. Oslo juga bagus. Mega Haluca iX ya, di sini memakai engine Solrock Lunaton. Ya, Pokemonnya cuman 7. Solrock Lunaton 2 set dan Mega Halucanya 3. Jadi menurut Benar saya sekali. yang format deck ini kebetulan ini hanya sempat menjadi juara gym. Oh, Jadi oke, jangan oke. dianggap ini deck kompetitif ya. 7 ini saya mau tahu mulligannya berapa. Jadi ini anggap saja deck happy. Happy ya. Dan kalau kita setelah Hari Akase nanti menjelaskan ability dan serangannya, Nah, mungkin bisa itu, mengerti kenapa kenapa deck kok- ini seperti ini. Iya. Jadi intinya menurut saya deck ini wis menang atau kalah, udah. Silakan go win or go aja. Pikachu nanggung ini. Tiga zona agung. Jadi Mega Haluca iX HP-nya 250, Pokemon Basic, Ability, Resilient Body. Itu Pokemon lebih kalau misalnya di TO dari serangan, flip. Kalau head Hidup. tidak jadi knockout tapi sisa 10. Itu sama seperti Pikachu. Pikachu kan auto. Tapi auto. Nah, kalau ini kan harus. Ini ada Pokemon kecil kalau nggak salah stage 1 apa ya? Siapa ya? Ada satu yang harus flip. Kalau misalnya itu nggak jadi knockout. Fighting juga, Pokemon fighting juga. Saya lupa namanya siapa. Tapi bukan Mega, dia cuma Ada yang Pokemon tahu kecil. komen Nah, bawah. kalau nggak salah ada gitu. Lalu serangannya menggunakan 2 energy fighting dan 1 colorless, somersault dive 120 plus. Kalau misalnya ada stadium dimainkan bertambah 140, lalu stadiumnya didiscard. Dan ini sepertinya harus mendiscard. Tidak ada pilihan, tidak boleh mendiscard. Jadi harus didiscard stadiumnya. Berarti stadiumnya banyak. Stadiumnya membawa 4. Ya. Nah, jadi Mega Haluca ini ya, pada saat saya melihat decknya ini deck apa? Kok kelihatannya yang bakal mukul terus yang Solrock, Halucanya malah nggak mukul. Akhirnya setelah beberapa waktu saya search lagi, kita riset lagi, ada deck resep yang lebih menarik. Jadi Mega Halucanya digabung dengan Garganacl, ingat nggak? Betul, jadi Garganaclnya bisa nancap energi lebih cepat. Ya, gitu. Jadi langsung berarti tempo ya. Nah, jadi bisa mempercepat tempo. mencuri Kalau tempo, ya. yang deck resep ini sepertinya ini susah sekali. Satu turn cuma bisa pasang 1 energi kan. Iya, Terus benar. mengandalkan MJ energi turbo, jadi hilang 1 turn Jalan 1 turn sama pembagi pengalaman. Susah menurut saya ini. itu untuk dapetin basicnya juga awal pasti mulligannya banyak susah. sih. Saya yakin mulligannya banyak. Oke, sudah 10 deck kita bahas. Seperti biasa kita tambahkan lagi 1 bonus. Ini lumayan menarik. Bonusnya ini adalah deck lama tapi menambah kedapatan Pokemon baru. Iya. Dan deck ini adalah deck Team Rocket. Wih. Jadi deck ini Polygon Z dan Honchkrow Team Rocket. Ketambahan Honchkrow ya. Honchkrow-nya ini baru. Kalau kita kan tahu sendiri ya, Polygon Z itu ability-nya konstruksi ulang, bukan konstruksi alloy ya, beda sedikit. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri jika membuang 2 lembar kartu pegangan sendiri ke trash, ambil 1 kartu dari atas deck. Tujuannya dia membuang 2 supporter Team Rocket. Kenapa? Karena serangannya Arcoman itu adalah 20 kali. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 untuk tiap lembar supporter yang pada namanya terdapat kata Team Rocket yang ada di trash sendiri. Kenyataannya deck ini tidak semudah itu membuang supporter Team Rocket di trash. Akhirnya muncullah 1 Pokemon baru yaitu Honchkrow Team Rocket di set ini, dan ini sangat bagus sekali. Nah, Honchkrow ini serangannya dia butuh 2 energi colorless, jadi bisa pakai energi spesialnya Team Rocket. Itu bisa langsung pukul. Buang sesukanya supporter Team Rocket dari tangan. Serangan ini adalah 60 dikali jumlah supporter Team Rocket yang kita buang. Jadi ini menyenangkan. Team Rocket. Betul. Jadi engine-nya supporter Team Rocket. dan dia one pricer. Nah, jadi ini kan cukup bisa dibilang mungkin nanti jadi salah satu deck one hit KO generasi regulasi HIJ ya. Iya.
Jadi misalnya pakai polygon. Tiga. Pertama dia akan buang-buang supporter menggunakan Honestro, nanti terakhir tinggal polygon. Polygonnya saya rasa cuma dibuat stage 1 dulu karena ability-nya kan juga bisa buang kartu ya. Nanti pada saat terakhir baru dijadikan stage 2 langsung melakukan penyerangan. Nah, ini di resep deck kali ini kan masih membawa prime catcher. Tapi nanti yang GHIJ itu dia membawa aspeknya diganti headphone yang bisa ambil supporter dari trash 2. Nah itu untuk mengambil supporter tim Rocket buat dibuang lagi itu buat senjata ya. Jadi sistemnya seperti itu. Oke, kurang lebih sih seperti ini. Nah kita tahu sendiri juga kelihatannya kok ini ya apa namanya kurang heboh ya, karena ya memang kartu di set ini kebanyakan kartunya reprint. Jadi memang set ini tujuannya lebih ke arah koleksi. Dan juga bagi teman-teman yang susah mendapatkan kartu-kartu lama tapi berguna, set ini paling cocok untuk dibrewek. Itu apalagi buat apa ya, pemula yang ingin mau mulai. Set apa yang bagus ya set ini biasanya, karena semua staple yang dibutuhkan biasanya ada di set ini. Dan di set ini sudah pasti per box dapat MAR. MAR sama 3 AS. Nah, itu sudah pasti sama dapat. 1 SR item atau. Kemudian di set ini juga kalau set sebelumnya yang EV itu kan ada Pokeball sama Master Ball ya. Kalau sekarang ini kalau nggak salah elemen sama Pokeball. Tapi Pokeballnya macam-macam. Ada yang Pokeball, ada yang Quick Ball, Premier Ball dan lain-lain. Gambar naga, ada gambar tim Rocket. Betul. Nah, tadi kan kita sudah memberikan satu bonus, yaitu bonus Polygon Z. Ini buat sebenarnya sudah lumayan beberapa kali di komentarnya channel penelitian Profesor itu mulai keluar pertanyaan setelah rotasi deck apa yang bagus. Nah ini kita mau berikan bonus kedua nih. Ini bukan berdasarkan data ya. Jadi kalau data real itu kan harus ada rekam jejaknya, semua sudah terjadi. Nah di Jepang sendiri tempatnya Pokemon ini berasal, regulasinya itu masih GHIJ. Jadi benar-benar belum berotasi. Jadi ini adalah data yang kita kumpulkan berdasarkan proyeksi pemain pro di Jepang. Jadi bukan data real kondisi sebenarnya, tapi para pemain Jepang itu memproyeksikan deck ini yang akan menjadi kuat. Oke ya. Jadi mungkin editor kita bisa bantu ya. Ini hanya proyeksi, diingat ya. Tier 1 setelah rotasi itu adalah Mega Lucario. Iya pasti Lucario. Terabox, Flareon, V-Box ya. Zoroark. Jadi kalau saya lihat di sini deck-deck metanya itu nanti semua harus deck yang bisa merusak rule menurut saya. Merusak rule maksudnya gimana? Misalnya rule-nya kita kan satu giliran cuma boleh draw 1. Jadi ini bisa lebih dari 1. Pasang energi cuma boleh 1, bisa lebih dari 1. Semua deck yang merusak rule bermain Pokemon itu adalah deck yang kuat. Itu tier 1-nya tadi itu. Yang lucu ini tier 2, kenapa diproyeksikan seperti ini? Kita juga belum tahu. Grimmsnarl, Dragapult, Alakazam. Itu yang saya juga bingung. Kan itu mereka kan asalnya di atas terus ya. Tiba-tiba ini menjadi tier 2. Tier 3-nya ini yang lucu-lucu. Ada Mewtwo, Team Rocket, Mega Charizard, tanpa Charizard Terastal berarti ya. Kemudian Joltik Box, Crustle, dan Mega Absol. Kalau saya lihat sih yang tier atas itu menjadi tier atas karena tidak ada Gardevoir dan Goldingo. Masuk akal. Kalau Lucario itu memang kan kelemahannya psikis. Nah begitu psikisnya nggak ada ya, siapa bisa ngelihat Lucario 381 gitu itu susah banget. Malah proyeksi saya malah nggak masuk proyeksinya ini ya pro player ya. Saya malah memproyeksikan Cynthia Garchomp itu menurut saya akan kuat. Iya, seharusnya sama-sama dengan Lucario. Iya, karena saya mikir Cynthia Garchomp pertama dia diuntungkan karena dia fighting ya. Kan pasti orang bawa pesan di beating itu sudah pasti. Kemudian Cynthia Garchomp ini dia bisa mencari Pokemon dengan mudah, evolusi bisa didapatkan dengan mudah, ya kan? Terus bisa HP-nya juga tinggi, walaupun dia hanya memberikan 2 prize. Kemudian dia juga bisa draw, kemudian damage-nya bisa di-buff dengan protein. Jadi paket lengkap menurut saya. Tapi mungkin dia terbengkalai oleh Cynthia-nya.
Bisa karena jadi. mungkin tidak Cynthia, dia bisa lebih versatile. Iya, bisa dikumpul-kumpul ya. Tuh, kalau diesel bahkan nggak masuk. Nggak masuk. AB Nggak masuk. Tier 1, 2, 3 pun tidak Mungkin masuk. Lucarionya dikumpul. Mungkin. Bisa jadi. Kadang juga itu nggak bawa. Tapi harusnya Lucario sudah Mega habis. Lucario itu sudah bagus. Space-nya udah habis. Iya, Mega Lucario, Sulrock, Lunaton, sama Hariyama. Sudah cukup. Siapin 2 untuk menjadi bos. Namanya bos ya. Hariyamanya pun bahkan juga memukul. Bisa mukul. Oke, kurang lebih untuk informasinya sudah sampai di sini dulu. Sekarang kita bertanya ke masing-masing profesor, kartu apa yang paling diinginkan dari set evolusi Mega Impian? Silakan. Kalau kartu sih tentu saja yang paling mahal ya. Apa itu? MUR? Mega Gengar XAM. Oh, lebih mahal dari MUR? Itu paling mahal. Itu paling memang gambarnya keren juga. I see. Dan belum pernah dapat. Kalau MUR sudah dapat kemarin di Jepang. Dan kalau MUR selama ini aku 4 MUR sudah keluar ya. Gambarnya menurut saya kurang semua. Kayak kurang gitu. Cuma memang bagus. Itu kartu emas gitu. Cuma kalau dari deck tetap kayaknya ala Kasam. Deck baru yang pengen tak coba nggak ada. ya paling bikin Dragonet sama Electros ini benci. Paralyze ya. Paralyze. Deck Iya kalau paralyze. mau mungkin nanti habis penelitian decknya nggak saya bongkar, saya gangguin orang di gym udah. Pakai Paralyze. Iya. Kalau dari hadiah kasih? Kalau dari saya, otomatis saya akan membuat ini sih. Saya tertarik dengan ini Mega dengan Polygon sih. Iya, Polygon. Kompetitif sih mungkin bisa kuat sih. Saya tertarik dengan Polygon. One Pricer semua ya dia ya? Itu dia One Pricer semua dan setupnya kalau dibilang gampang sih agak gampang setupnya ya. Susah ya. Ini harusnya gampang soalnya dia kan cuman Evo, ya otomatis kita harus merelakan beberapa Pokemon awal-awal karena tidak bisa diapa-apakan kan kita pasti harus seperti ini deck setup. Cuman setupnya agak nggak susah, gampang. Hampir mirip dengan Golden Go, cuman bedanya ini membuang trainer kan. Jadi seperti biasa. Untungnya kuat sekali. Benar sekali. Mungkin saya akan mencoba deck ini sih sekali-sekali soalnya saya tidak punya deck One Pricer. Jadi ya sekali-sekali saya mau mencoba deck One Pricer. Mungkin yang saya akan buat ini Polygon ini. Polygon sih. Dan kebetulan semua sudah ada, jadi tinggal dibuat aja. Kalau saya incaran sih ya memang dari dulu saya suka Charizard ya. Jadi saya berharapnya dapat MAR ya, MAR Charizard X. Kalau decknya saya jujur interested sama Mega Scrafty. Karena saya suka deck-deck yang menyebalkan. Deck menyebalkan. Deck jahil. Sama seperti gambarnya sih. Mil tangan silakan ambil satu buah. Top deck silakan buang juga satu. Itu menyenangkan untuk bermain karena saya yakin pasti permainannya penuh dengan tawa. Aduh gitu ya. Pasti komikal lah. Nanti berarti mungkin menyebalkan lawan menyebalkan ya. Menyebalkan. Lucu lah. Oh ya, untuk format penelitian decknya masih sama. Kita akan usahakan misalnya deck baru melawan deck baru saja, deck meta melawan deck meta saja supaya mungkin secara power creepnya beda. Jadi power memang benar-benar ya berbeda sih. Kita sudah terbukti di yang kapan Tapi kemarin itu kita pakai deck non meta lawan deck non meta, saya Mega Heracross juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lucu ya. Kalau itu lucu. Habis saya setiap kali itu saya coba go udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak tertolong. Cuma bukan berarti Mega Heracross lemah loh ya teman-teman. Cuma karena memang mungkin karena di Paralyze saja. Ketemu lawan Paralyze dan di deck resep itu tidak ada tukar Pokemon dan tidak ada energi jet ya. Jadi ya sudah terima kasih. Jadi bisa dimodifikasi sendiri untuk dari Paralyze ya. Ya. Karena sepertinya Paralyze akan menjadi meta di next set sepertinya. Sebenarnya kok ini ya HIJ ini apa namanya agak one hit KO jadi susah. Jadi susah memang. Jadi banyak di counter. Golden udah ada. Raging Bull-nya masih susah. Gardevoir nggak ada. Raging Bull mungkin terpaksa menggunakan Akamatsu. Tetap dipaksa itu. Tapi ya susah. Nggak bisa nge-draw tiganya hilang. Nggak bisa. Karena ada colok manual juga kan. Iya. Gitu. Jadi ya susah sih. Ya kondisinya cuma Mega Charizard.
Oh iya, itu masih bisa ya. Mega Charizard masih bisa pakai. Tapi dia harus di arena ya. Iya. Harus mempersiapkan. Harus kuat dulu, lalu pakai Oricorio. Sama pakai Cocok. trainer yang ambil tujuan ya. Ya, Fire Breather. Bisa sih. Ya mungkin tinggal itu ya. Yang kuat. Bisa jadi penggantinya. Oke, kita mau tutup nggak jadi masih ada satu informasi lagi. Konten berikutnya apa? Wah, tentu saja bubar. Jadi Minggu depan. karena ini bukbernya adalah set spesial, nah, tentunya pasti kita mau revenge. Bersiaplah kalian tim Rocket. Kita kalah total ya kemarin. Kalah total. Jadi kali ini kita harus revenge. Oke. Harus bagi. Oke. Jadi sampai di sini dulu kontennya, kita bertemu lagi seharusnya tinggal beberapa hari lagi ya bukber ya. Benar. Karena ini mungkin tayangnya itu beberapa hari sebelum rilis juga. Jadi teman-teman masih relate, mau buat deck apa masih relate. Oke. Sampai di sini dulu kontennya, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.